Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 20 April 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saudaraku terkasih, Lukas dalam Injilnya hari ini bercerita tentang dua orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Rupanya dua murid ini mengenal Yesus. Hal ini nampak dari penjelasan mereka berdua. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami selalu mengharapkan, kami selalu menginginkan dia. Penjelasan ini menegaskan kalau para murid mengenal Yesus dan mereka memiliki harapan yang begitu tinggi pada sosok Yesus. Walaupun mereka mengenal Yesus, tapi pada saat mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, justru mereka tidak mengenalnya. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menghalangi mereka adalah pikiran mereka. Mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa sosok yang diharapkan, yang diinginkan menjadi raja mereka harus menderita, disalibkan dan wafat. Mereka kehilangan harapan setelah Yesus wafat. Sehingga mereka mengalami kesedihan. Itulah yang membuat mereka tidak bisa merasakan kehadiran Yesus yang berdiri di samping mereka. Tapi di balik ketidaktahuan mereka akan Yesus yang ada bersama mereka dan bercakap-cakap dengan mereka, ada hal yang menarik. Pada saat Yesus memecahkan roti dan memberikan pada mereka, saat itu terbukalah mata mereka. Saat itu kedua murid itu sadar bahwa sebenarnya pada saat mereka berjumpa pertama dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, hati mereka sudah berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku terkasih, kita kadang seperti para murid yang ke Emmaus. Sadang kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan diri kita, terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita, terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita. Sering juga kita terlalu mengandalkan kemampuan kita dan mengabaikan peran Tuhan dalam hidup kita. Maka tidak mengherankan kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Hari ini kita diajak untuk lebih tekun, lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa-doa kita, sehingga kita semakin peka untuk mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentu dengan semakin mengenal kehadiran Tuhan, kita digerakkan untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Saudaraku terkasih, selama kita sibuk dengan diri kita dan tidak terbuka hati untuk Tuhan, maka kita sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Tapi kalau kita mulai membuka hati untuk Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, maka di sana kita akan menemukan Tuhan dalam setiap kegiatan dan perjalanan hidup kita. Semoga kita semakin dekat dan mencintai Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.